Baik, terima kasih Kang Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf agak terlambat karena memang baru sampai dan terima kasih banget nih buat Kang Arif yang sudah langsung satset ya karena kita coba untuk on time pukul 8 kita mulai. Nah, buat teman-teman tadi mungkin sudah disapa Kang Arifin dari mana aja nih yang sudah hadir. Nah, tadi ada suaranya Pak Bus tidak terdengar. Udah keluar ya Kang suaranya ya Kang? Nah, oke teman-teman, jadi langsung saja seperti yang Kang Arifin bilang bahwa kita biar efisiensi waktu ya malam hari ini open presentation. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan ya Kang ya, kurang lebih loh. Jadi bisanya kayaknya lebih nih ya. Ini Teh Haya akan membersamai Kang Arifin ya bagaimana memanfaatkan teknologi AI untuk mendapatkan kebebasan finansial teman-teman. Nah, tentunya teman-teman di sini yang hadir adalah orang-orang pilihan yang tidak semuanya orang bisa hadir dan memiliki kesempatan ya di webinar pada malam hari ini. Nah, gitu aja. Dan tentunya simak baik-baik. Jangan lupa teman-teman siapkan kopi dan juga cemilannya. Dan juga fokus ya dengan apa yang disampaikan oleh Kang Arifin. Nah, mungkin langsung aja kepada Kang Arifin. Saya persilakan, enggak Kang? Oke, terima kasih Teh Haya sudah dibuka. Jadi bismillah saya mulai ya 5 menit setelah jam 8 ini waktu yang pas untuk teman-teman juga bisa ngumpul nih. Tadi ada 10 partisipan, sekarang ada 23 dan akan terus bertambah ya. Jadi pastikan ya teman-teman hadirkan ya timnya, hadirkan juga undangannya. Kemudian yang sudah hadir berikan fokus Anda karena materi malam hari ini tidak sembarangan dibagikan. Ya, bahkan di seluruh dunia, teman-teman, peluang ini masih sangat sedikit orang yang tahu. Ya, apalagi di Indonesia dengan jumlah penduduk ratusan juta ya. Hari ini masih segelintir, bahkan belum ada 1% pun ya mengetahui peluang malam hari ini. Nah, apa sih yang Ya. akan kita bahas ya? Yang kita akan bahas adalah tentang bebas finansial memanfaatkan teknologi AI. Nah, teman-teman semua ya, tentu saja karena malam hari ini adalah malam yang spesial dan ini adalah untuk teman-teman semua dan saya tidak akan membuang waktu ya karena setiap detik itu adalah berharga. Bahkan kalau di sini setiap detik adalah cuan. Nah, makanya pastikan teman-teman fokus ya untuk bisa menyimak apa yang nanti saya akan sampaikan. Saya akan berbagi informasi yang bagi saya ini penting ya. Karena setelah saya mengetahui teman-teman semua dan saya akan tanya dulu sebelum melangkah lebih jauh kepada teman-teman ya. Silakan jawab dalam hati ya ataupun tulis di kolom komentar ya. Bagaimana perkembangan teknologi hari ini? Apalagi terlebih dengan AI. Nah, teman-teman pertanyaannya adalah singkat ya. Mau nggak teman-teman mendapatkan kebebasan finansial? Apa itu kebebasan finansial? Ya, kita nggak ada lagi ketakutan atau kekhawatiran lagi yang namanya uang. Ya kita sudah freedom terhadap keuangan. Nah, mau nggak kita menuju ke arah sana? Nah, malam hari ini saya akan bahas tuntas bagaimana kita bisa bebas finansial memanfaatkan teknologi AI. Siapa yang mau silakan kolom komentar, silakan katakan mau. Oke. Nah, teman-teman semua ya, ini adalah faktanya. Ya, ini adalah faktanya dan bagi saya teman-teman semua ya sesuai flyer undangannya bahwa 8 dari 10 orang terkaya di dunia ini kaya luar biasa ya berkat usahanya di bidang teknologi. Ya, 8 dari 10 orang terkaya di dunia ini kayaknya itu berasal dari bisnis dan investasi di bidang teknologi. Ya, mungkin teman-teman di sini cukup familiar ya dengan wajah-wajah yang ada di layar kaca teman-teman semua ya. Ada Mark Zuckerberg ya, ada Jeff Bezos gitu ya. Ada siapa lagi di sini ya. Nah, teman-teman semua, kita akan belajar dari mereka ini yang sudah mendapatkan kekayaan lebih duluan gitu ya. Dan teman-teman, kalau misalkan kita belajar, kita pengen kaya, ya kan? Belajarnya dari siapa? Pertanyaannya itu. Ya tentu saja belajar dari orang yang telah benar-benar membuktikan kesuksesannya.
Dan kita akan mengambil pelajaran ya dari 8 orang ini ya yang memang kaya dari bidang teknologi ya. Nah, Teh Haya juga hari ini kan belajar ya Teh ya, bagaimana kemudian ya akhirnya kita menuju ke arah sana. Oke, pertama, siapa yang nggak kenal dengan Elon Musk? Ya, mungkin masih ada orang yang belum kenal ya, tapi teman-teman saya yakin di sini ya, Teh Haya juga mungkin tahu ya Teh, Elon Musk ini siapa? Pendiri SpaceX ya, CEO dari Tesla, perusahaan mobil listrik terkemuka yang kemarin mengakuisisi Twitter yang sekarang jadinya X. Ya, mungkin teman-teman tahu, ya kan? Nah, dia menyampaikan bahwa AI berpotensi besar untuk kebaikan jika digunakan secara positif dan selaras dengan kepentingan manusia. Nah, jika kita mau belajar, maka kita perlu perhatikan ini, ya, bahwa teman-teman semua, ini AI ini potensinya besar. Makanya kenapa slide dia di awal itu judulnya ya, kita ingin kebebasan finansial. Itu bisa terjadi. Ya jika kita mau ya mengikutinya. Nah, ini menurut Elon Musk. Ya kita tahu ya, hari ini banyak perusahaan-perusahaan ya mengembangkan teknologi AI seperti itu, termasuk Elon Musk sendiri seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, pendiri Amazon. Amazon itu adalah sebuah raksasa e-commerce ya, dan juga beliau juga terjun di dunia teknologi akhirnya seperti itu kan. Nah, memanfaatkan teknologi. Raksasa e-commerce di dunia. Ya kalau di Indonesia mungkin yang teman-teman kenal yang biasa dipakai ada toko oren ya, toko ijo ya, kemudian apalagi itu yang sering live gitu ya. Nah, semacam itu. Dan beliau menyampaikan kecerdasan buatan sangat powerful dan baru mulai dipahami. Nah, AI akan memperbaiki hidup kita dari diagnosis medis hingga personalisasi belanja. Bayangkan teman-teman, ya di masa yang akan datang, ya saya juga belum tahu seperti apa, ya untuk diagnosa kesehatan itu cukup memanfaatkan teknologi AI. Ya jadi mungkin profesi seorang dokter itu bisa tergantikan dengan adanya AI. Nah, saya belum kebayang bagaimana masa depan itu. Ya, hari ini saja gitu ya dengan perkembangan teknologi AI, ya kita tahu ya kan bagaimana teman-teman mungkin pernah melihat ya seorang figur ya public figure kemudian berbicara bahasa Indonesia ya tapi bisa ditranslate dan diterjemahkan ke dalam 5 bahasa. Ya bukan hanya translate tapi pelafalannya itu adalah menggunakan bahasa Korea kah, itu bisa semuanya diatur dengan teknologi AI. Dan ini lebih dari itu, ya, diagnosis medis menggunakan teknologi AI. Nah, saya nggak kebayang bagaimana itu kalau misalkan terjadi. Ya, dan ini sedang dikembangkan. Ya, ini dari Jeff Bezos. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang nggak kenal dengan Bill Gates? Ya, orang ultra kaya ya di dunia. Kita tahu kaya dari mana? Ya, Microsoft. Ya, bagaimana beliau punya visi ya saat itu sebelum komputer atau perangkat ya semuanya hampir menggunakan Microsoft ya kan. Mungkin teman-teman juga ada yang pakai hari ini ya kan Microsoft Word gitu ya, Office-nya ya itulah Bill Gates gitu ya. Kemudian ya bagaimana dulu adanya Microsoft 98, mungkin sebelumnya apalagi itu. Hari ini ya kan sudah Microsoft apa tuh ya yang 11 lah, 10 gitu kan. Itu adalah perkembangan teknologi. Bahkan hari ini ya beliau menyampaikan kecerdasan buatan adalah alat powerful yang dapat membantu menyelesaikan tantangan besar dari perawatan kesehatan hingga pendidikan dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ya, hari ini mungkin teman-teman juga ada yang menggunakan teknologi AI-nya ya untuk buat gambar seru-seruan gitu ya. Kemudian buat apa lagi? Untuk mencari ya. Teh juga kayaknya seneng tuh kalau buat gambar terus dapat gambar yang keren gitu ya, terus diganti swap face gitu ya. Nah, poin pentingnya teman-teman, jika ini dari 8 orang terkaya, saya ambil 3. 3 orang ini mengatakan bahwa kecerdasan AI ini akan sangat berdampak besar pada kehidupan manusia dan akan mengubah ya kondisi hari ini. Maka ya bagi saya ya yang bukan siapa-siapa, ya mereka-mereka lah yang memang sudah terbukti kaya, ya kira-kira kita mau ambil peluangnya enggak? Itu pertanyaannya. Nah, mereka saja sudah lebih awal ya kan ya untuk memulainya.
Dan AI hari ini sedang happening, ya, baru saja mulai teman-teman. Sehingga kalau teman-teman menangkap peluang besar ini, ya nanti di slide akhir saya jelaskan bagaimana peluangnya, ya, ya tentu saja bisa jadi teman-teman akan kebagian cuannya juga. Kebagian bagaimana kemudian merasakan kebebasan finansial. Ya, bagi saya pribadi hari ini mungkin ya kebebasan finansial masih angka ratusan dolar, itu juga cukup disyukuri. Ya, tapi kemudian bagaimana masa depan kemudian, ya kan ribuan dolar ya kita dapetin, itulah yang namanya kebebasan finansial. Tanpa kita ngapa-ngapain bahkan. Itu adalah kebebasan finansial. Ya mau nggak teman-teman kira-kira? Dengan memanfaatkan teknologi AI. Dan 8 dari 10 orang terkaya di dunia ya sudah memanfaatkan teknologi ini untuk bisa ya mendapatkan banyak uang kayak gitu ya. Nah, teman-teman ya sebagai buktinya, oke, sebagai buktinya bahwa selama perjalanan ya perkembangan teknologi hari ini, saya tanya kepada teman-teman, saya tanya kepada Tehaya juga, taunya AI itu dari mana? Kenal AI itu mulai dari mana? Siapa yang kenal AI, ya istilah-istilah AI, kenalnya itu dari ChatGPT. Siapa? Selain saya nih. Nah, Tehaya manggut-manggut tuh. Itu AI, ya karena Iya kan? ChatGPT, bener nggak Teh? Iya betul Iya sekali. kan? ChatGPT. Baru nggak AI itu ada ternyata setelah Tehaya kenal ChatGPT kan? Kok Iya. seru ya gitu ya kan? Nah, Kok pinter seru banget gitu gitu. kan? Pinter Jadi banget gitu. penasaran. Nah, Jadi penasaran. iya, jadi penasaran. Akhirnya, teman-teman ya, akhirnya ya semua orang mengetahui, oh ternyata AI itu bisa ngebantu banget dengan hari ini gitu ya. Nah, AI adalah tren bisnis masa depan ya karena meningkatkan efisiensi dan saya merasakan betul kehadiran ChatGPT itu sangat membantu bisnis saya ya, inovasi dan penghematan biaya tentunya. Kita nggak usah mikir-mikir lagi hari ini copywriting ya, kita nggak usah mikir lagi bagaimana ide untuk membuat konten, semuanya sudah serba AI. Oke, dan ini memungkinkan perusahaan bersaing lebih baik di pasar global. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana ChatGPT itu mencapai 100 juta pengguna hanya dalam waktu 2 bulan saja. Ini momentumnya. Ketika benar-benar memanfaatkan teknologi dengan tepat gitu ya. Nah, kalau yang lainnya kita sebut mulai dari bawah nih ada Spotify, mungkin teman-teman tahu gitu ya, yang sering dengerin musik ya, terus kemudian film, itu dia puluhan tahun, ya 11 tahun ya. Mungkin teman-teman tahu ya, setelahnya itu ada ya 10 tahun. Lainnya ya bahkan Twitter 5 tahun untuk mencapai 100 juta pengguna. Ya Facebook butuh waktu 4,5 tahun. Ya kemudian Instagram, TikTok lebih cepat. Ya, dia mencapai 100 juta penggunanya 9 bulan. Yang waktu itu kita dihebohkan sangat luar biasa ya dengan akun media sosial yang banyak joget-joget. Nah, siapa yang tahu TikTok awalnya dari orang yang banyak joget-joget di media sosial. Nah, itu kesuksesannya luar biasa, mencapai 100 jutanya dalam waktu 9 bulan. Nah, yang paling cepat adalah ChatGPT. Dan kita tahu akhirnya AI ini potensinya luar biasa ya. Sebagian besar mungkin tahunya dari ChatGPT. Itu adalah salah satu model AI, ya kan? Dan sebenarnya ya model AI itu banyak. Nah, teman-teman, artinya ya kecepatan dari sebuah teknologi ini yang semakin hari itu cepat banget berubah, ya kita mulai beradaptasi. Nah, yang ingin saya sampaikan selanjutnya teman-teman semua bahwa ternyata ya ada sisi baik dan juga sisi buruknya dari kemajuan teknologi AI ini. Ya sisi baiknya adalah ini adalah AI memiliki potensi sebagai solusi untuk efisiensi bisnis ya kan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, pelestarian lingkungan dan manfaat di sektor lainnya. Ya AI juga tadi saya sudah sebutkan ya kan membantu bisnis saya semakin lebih cepat bertumbuh, kemudian mencoba hari ini untuk mendapatkan peruntungan baru lebih mudah. Ya apapun bisa dimudahkan dengan hadirnya AI. Tentu saja dengan kreativitas kita. Karena AI adalah sebuah apa namanya teknologi. Tentu saja ya kita sebagai penggunanya yang mesti cerdas bagaimana secara bijak memanfaatkannya ya ingin mendapatkan penghasilan tambahan ya AI itu bisa jadi solusi. Tapi selain itu juga teman-teman ya perlu diketahui juga bahwa ada sisi buruknya dan ini yang
cukup mengkhawatirkan. Dan ini juga mengancam, ya, AI mengancam pekerjaan manusia, ya, mengancam pekerjaan manusia. Di satu sisi bisa berpotensi untuk menghasilkan uang lebih banyak, ya, bahkan nggak terbatas, ya. Di satu sisi mengancam pekerjaan manusia melalui sistem otomatisnya. Bayangkan hari ini, ya, kita nggak perlu customer service, cukup dengan AI, semuanya bisa dijawab, bahkan layaknya manusia, bahasanya menyerupai manusia, tulisannya menyerupai kita yang mengetik manual, bukan lagi kayak robot-robot. Ya, mungkin kalau sebelumnya ada tool otomatis gitu ya, itu bahasanya bahasa yang kaku, nggak yang memanusiakan manusia. Tapi AI hari ini banyak belajar sehingga tahu jawaban yang tepat, ya, untuk ya menggantikan customer service. Contohnya itu, ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan ada satu perusahaan, ya, perusahaan besar, ya, untuk produksi smartphone gitu ya. Itu semuanya tanpa ada manusia. Ya, yang bekerja semuanya robot tuh. Ya, untuk buat HP gitu ya, smartphone itu semuanya AI, ya, robot kayak gitu. Dan menimbulkan kekhawatiran besar pada penggunanya yang tidak etis. Tentu saja ada penyalahgunaan ini itu. Itu adalah tergantung siapa yang menggunakan gitu ya. Nah, kita mau ambil peran yang mana nih? Ambil sisi baiknya atau buruknya? Ya tentu saja kita ingin dapetin potensi yang baiknya. Ya makanya bagaimana dengan teknologi AI, sekali lagi, ya kita bisa mencapai kebebasan finansial yang kita impikan. Siapa yang mau? Kalau mau simak ya videonya sampai akhir nih ya. Ikuti live streaming kita sampai akhir di on presentation ini. Oke, nah teman-teman semua, kita tahu ya bagaimana pertumbuhan AI ini hari ke hari semakin pesat. Tapi ternyata yang namanya AI itu tidak serta-merta jadi, teman-teman. Ya, dia butuh dilatih, ya. Dia butuh yang namanya ya training kayak gitu ya, training. Ini ada anak saya nih di belakang. Ini nanti masa depannya ikut sama AI nanti dia, ya kan? Sudah sangat familiar nanti dengan AI, ya. Oke, zoom dulu bentar ya. Oke, nah teman-teman semua, ya, pelatihan AI, training AI. Ya, ini adalah kunci untuk mengembangkan dan memelihara kecerdasan buatan. Ya, tadi ya, satu sisi AI ini sedang dikembangkan, ya memang butuh dilatih. Ya, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa selaras. Ya, AI-nya butuh dilatih, kitanya pun ikut belajar. Sehingga sampai ketemu tuh ya selaras ya, kemudian ya akhirnya AI ini makin tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh penggunanya. Kita sebagai manusia yang menggunakan gitu ya. Karena AI ya dia nggak bisa berjalan sendiri tanpa ada yang memerintah kayak gitu ya. Nah, melalui data ya kan, AI ini belajar mengenali polanya. Ada beberapa metode pembelajaran dari AI-nya itu sendiri ya kan, deep learning-nya gitu dan lain-lain. Nah, memahami konteksnya dan membuat prediksi yang akurat sehingga kalau misalkan tanpa pelatihan yang memadai, AI ini sebenarnya tidak dapat efektif menjalankan tugasnya. Ya, awal-awal saya menggunakan apa itu namanya si ChatGPT ataupun yang image generator gitu ya, pembuat gambar. Ya, saya ngetik sebuah motor, ya kan. Tapi yang keluar apa? Bayangan saya, motor yang saya inginkan itu adalah ya sepeda motor yang canggih gitu ya. Tapi si AI ini mengeluarkan motor apa? Kayak traktor gitu ya. Traktor yang dimunculin sama dia. Loh, kok seperti ini? Nah, AI ini berarti butuh belajar. Motor yang dimaksud oleh saya itu adalah ya kan, sebuah sepeda motor roda 2 ya yang super bike seperti itu ya. Nah, akhirnya dia tahu. Akhirnya nggak salah lagi tuh. Ya, dia akhirnya memunculkan motor yang saya inginkan kayak gitu kan. Tapi awalnya dia munculnya traktor gitu kan. Nah, itu adalah sebuah proses belajar dari AI itu sendiri. Nah, AI ini butuh dilatih. Itulah kenapa ya ada namanya training AI training teman-teman semua. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, teman-teman semua, yang namanya AI tadi ada satu sisi plus minusnya, kemudian ada kebutuhan trainingnya, dan ternyata teman-teman semua, ya AI ini yang namanya teknologi AI ini butuh didukung yang namanya daya komputasi, ya. Ya selain tadi proses training AI yang mahal tadi ya, ini daya komputasi lebih mahal lagi, jauh lebih mahal, ya. Kenapa mahal? Ya, bayangkan teman-teman, ya.
sebuah superkomputasi untuk memproses data AI ini bukan yang kayak komputer kita di rumah, ya. Dia khusus, ya kan. Kenapa kemudian ada sebuah perusahaan Nvidia kita sebut benar-benar hari ini itu menginvestasikan untuk kebutuhan daya komputasi, GPU namanya. Nah, daya komputasi AI ini meningkat 10 kali lipat setiap 18 bulan. Ini adalah market kita nih, ya. Kalau kita paham, ini adalah market kita nih, ya, bahwa setiap 18 bulan itu meningkat kebutuhan daya komputasinya adalah 10 kali lipat. Nah, ini sebagai infrastrukturnya AI. Ya, ada GPU yang tadi saya sebut dan sistem penyimpanan datanya. Tentu saja ya butuh sistem penyimpanan data juga yang sangat cepat untuk beroperasi secara optimal. Ya makanya tadi saya sebutkan Nvidia itu ya jor-joran tuh menghabiskan ya biaya untuk ya memenuhi kebutuhan daya komputasinya. Ya, ini bahkan ya kalau kita paham AI yang baru saja happening hari ini itu sampai 30 tahunan ke depan pun ya kita akan hidup beradaptasi dengan yang namanya teknologi AI. Ya 30 tahun ke depan itu sangat lama teman-teman. Ya mungkin kalau saya masih ada umur ya Teh masih ada umur ya. Ya 30 ke depan, 30 tahun ke depan teman-teman semua. Dan menurut datanya ini dari 2022 nilainya adalah 454 ribu dolar itu sampai ke angka 2032 itu nyampe di berapa tuh? Ya, 2 miliar dolar. Bayangkan. Kalau 2 miliar dolar gimana ceritanya? Ya, rupiah aja 16.500 gitu ya, udah ribuan triliun mungkin. Ya, triliunan mungkin ya. Nah, ini adalah market kita. Ya, market dari AI, daya komputasinya. Artinya apa? Ada supply and demand. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Ya, dan daya komputasi ini ya akhirnya ya dengan tadi ya market yang begitu besar kebutuhan daya komputasinya akhirnya ditangkaplah peluang ini oleh si yang namanya Zenkira. Ya Zenkira ini yaitu memberdayakan teknologi AI. Zenkira menangkap peluang ini. Zenkira paham betul bagaimana kondisi ke depan ya yang membutuhkan daya komputasi. Nah, salah satunya Zenkira lakukan adalah menyediakan daya komputasinya yang super canggih itu yang dibutuhkan teknologi AI untuk bisa terus berkembang. Ya, makanya nih ada slogannya adalah memberdayakan teknologi AI, empowering AI teknologi. Nah, inilah kita teman-teman semua ya. Dan Zenkira ini, oke, sebentar. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Ya, Zenkira dalam satu situsnya yang saya ambil nih ya sumbernya silakan teman-teman bisa cek juga ya di markets.businessinsider.com. Cari tuh nanti searching aja tentang Zenkira. Oke. Nah, Zenkira ini memajukan infrastruktur pelatihan AI-nya. Dengan apa ya? Dengan supportnya untuk kekuatan komputasi yang terdesentralisasi. Ya, jadi si Zenkira ini menggabungkan antara penyedia dan juga penggunanya dalam pelatihan AI ya dengan daya komputasi yang khusus yang terintegrasi dengan yang namanya Golem ya. Jadi ada satu komunitas namanya golem.network ya. Di situ adalah sebuah perusahaan ya, perusahaan yang isinya adalah para perusahaan-perusahaan AI yang membutuhkan daya komputasi. Ya karena daya komputasi ini mahal, ya daya komputasi ini mahal, maka ya namanya perusahaan-perusahaan startup AI, ya dia butuh biaya penghematan biaya. Ya daripada membangun sendiri, ya daya komputasinya, ya mereka mencari yang sudah ada, mencari sumber daya yang sudah ada. Nah, jadi makanya Zenkira ini menggabungkan penyedia dan juga penggunanya dalam pelatihan AI ya dengan komputasi khusus yang terintegrasi dengan Golem. Sehingga memungkinkan penggunanya ini menghasilkan uang dari aset mereka. Si pemilik daya komputasi ini dapat sewanya dari perusahaan AI itu, ya. Dan ini bertujuan apa? Yang merumuskan inovasi AI untuk pasar global yang lebih jauh lebih besar lagi. Nah, sehingga perkembangan inovasi AI ini semakin berkembang lebih pesat. Ya. Nah, ini silakan teman-teman searching lagi ya, lebih lengkapnya karena saya hanya mengambil poin pentingnya bahwa Zenkira ini masuk sebagai penyedia daya komputasinya yang sangat dibutuhkan hari ini.
banyak dibutuhkan ya. Kalau kita lihat berdasarkan berita lainnya bahwa ya tadi ya, kita kekurangan daya komputasi hari ini. Mereka itu kekurangan daya komputasi ya, dan kita supply daya komputasinya. Sehingga ketika kita masuk ke dalam pasar ini, ya kayak ibaratnya buaya yang lapar gitu ya, buaya lapar sedang berkerumun nih, ada daging ayam yang dilempar tuh ke dalam rawa-rawanya. Atau misalkan di situ taruhlah ya kolam buaya di situ ya yang sedang dipelihara. Itu rebutan gitu kan. Nah, seperti itulah ya analogi sederhananya. Ya silakan teman-teman searching sendiri ya, riset sendiri bagaimana kebutuhan daya komputasi hari ini itu sangat-sangat dibutuhkan banget. Nah, Zenkira tepat sekali saat ini masuk untuk penyedia daya komputasinya. Nah, teman-teman semua, siapa sih sebenarnya di balik layarnya si Zenkira ini? Ya, Zenkira ini berdiri di Belanda, ya tepatnya di Rotterdam, ya, dan itu berdiri sejak 2023 di bulan Januari. Lah, Kang masih baru ya? Ya, betul sekali teman-teman, masih baru. Kenapa? Ya karena teknologi AI pun happening saat ini, itu masih baru-baru hari ini. Ya, belum lama. Ya, ChatGPT masuk aja berapa lama, ya kan? Nah, saya tahunya tahun kemarin gitu kan. Nah, Zenkira juga hadir ya saat AI ini happening kayak gitu. Nah, inilah beliau ya, Sam Van Dorn. Nah, Mr. Sam ini sebagai CEO ataupun foundernya di Zenkira. Beliau memiliki visi yang sangat-sangat jauh ke depan. Ya, saya sempat mengikuti Zoom-nya bersama beliau secara langsung ya. Beliau memang pakarnya di bidang teknologi ya, khususnya dengan yang punya pengalaman juga ya dengan yang namanya blockchain seperti itu. Nah, akhirnya menggabungkan nih ya, menggabungkan dan punya visi. Visinya apa? Menjadi pemimpin global dalam infrastruktur AI training dan juga menjembatani kesenjangan antara tadi permintaan ya daya komputasi yang sangat tinggi dan juga pasokan daya komputasinya untuk mengoptimalkan potensi AI di berbagai industri. Nah, inilah ya yang perlu kita tangkap peluangnya. Ingat, seperti yang disampaikan di awal bahwa ya 8 dari 10 orang terkaya di dunia kaya dari teknologi. Nah, inilah kita masuk di dunia teknologi dan menjadi bagian ya dari kemajuan teknologi AI. Bagaimana caranya? Kan seperti itu ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan ya dari kemajuan teknologi AI ini? Kalau Mr. Sam saja ya bisa menangkap peluangnya itu dengan cara apa? Dengan menyediakan daya komputasi. Sehingga perusahaan-perusahaan AI itu nyewa tuh ya kepada kita nih si Zenkira. Nah, nanti saya akan jelaskan di model bisnisnya. Nah, sebelum ke sana, saya akan sampaikan bahwa yang namanya bisnis dimanapun itu sebenarnya simple. Simpelnya gimana? Ya di mana ada permintaan, ya kita kasih aja ya. Permintaan mereka apa? Kita sediakan. Ya itu udah jadi cuan, ya kan? Nah, ini adalah supply and demand-nya yang berlaku, ya. Nah, si Zenkira ini ya berada di tengah-tengah nih antara komunitas yang memberikan daya komputasinya dengan perusahaan AI yang memerlukan daya komputasi. Sekali lagi, hari ini banyak perusahaan berlomba-lomba untuk ya mencari keuntungan ya dengan kemajuan teknologi AI. Sehingga banyak perusahaan AI yang muncul ya. Mungkin kemarin kita tahunya ChatGPT. Hari ini mungkin kita tahu banyak ya bagaimana text to image ya kan, ada audio to image ya, image to audio. Maksud saya ada yang dari tulisan jadi gambar, dari tulisan jadi video ya kan. Apalagi dari audio ya, suara kita jadi video, jadi suara kita jadi sebuah gambar, semuanya teknologi AI. Dan itu perusahaan-perusahaannya bermunculan. Yang mungkin kita search di Google, yaitu baru segelintir. Ya, sedangkan perusahaan AI ada di seluruh dunia yang jumlahnya sangat luar biasa banyak. Nah, perusahaan AI ini ya memerlukan daya komputasi. Ya apalagi kalau misalkan dia perusahaan startup ya kan, beda cerita. Kalau Google dia punya kapital yang besar, bisa buat sendiri ya teknologi daya komputasinya. Ya bangun sendiri daya komputasi sumber dayanya. Nah, kalau perusahaan AI kecil ya mereka memulai dengan cara apa? Ya cara memulai dengan menyewa ya daya komputasinya ya lebih murah, lebih efisien. Nah, Zenkira menawarkan kesempatan ya kita nih kepada kita semua ya yang termasuk di komunitas yang memberikan daya komputasinya untuk bisa berkontribusi. Nah, ini poin pentingnya teman-teman. Silakan fokus ya. Zenkira
menawarkan kesempatan untuk kita berkontribusi ya dalam daya komputasinya ya untuk mendukung pelatihan AI ya, sehingga kita dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan permintaan ya pelatihan AI dan model bisnis yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Ya, jadi si perusahaan AI ini ya sewa ya kan ke Zenkira ya melalui platformnya adalah Golem Network, nanti saya jelaskan. Dan Zenkira ini nggak sendirian. Ya di belakangnya itu ada para providernya, komunitas yang mendukung untuk ya kepemilikan daya komputasi. Nah, disinilah terjadi supply and demand, ya kan? Nah, kita menyediakan nih permintaan pasar yang sangat banyak ini. Ya, simple banget kan? Simple sebenarnya. Ya, ketika ada kebutuhan, ya udah kita supply aja, sehingga jadi cuan di situ. Ya, jadi potensi uang di situ. Nah, teman-teman semua, ini yang saya katakan tadi, lebih jelasnya. Ya, ada sumber artikelnya dari Blockworks ya .co. Nah, teman-teman silakan cari dengan kata kunci Golem di situ. Ya, superkomputer Golem. Cari, nanti akan ketemu tuh ya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa Zenkira ini mengintegrasikan ya dengan yang namanya Golem. Dengan menggunakan teknologi blockchain dari Golem, nah Zenkira ini berhasil membuat kekuatan 100.000 kali lebih besar dari sebelumnya. Dan ini efeknya apa? Efeknya ya karena pembayarannya dalam bentuk token Golem ya, ini jauh lebih murah dibandingkan komputasi tradisional pada umumnya. Yang terkendala dengan biaya yang mahal, ya sulitnya akses gitu ya. Semuanya dimudahkan dengan yang namanya Golem. Ada perusahaannya Golem Network ya, itu adalah open source ya dengan teknologi blockchain tentunya di situ juga yang terdesentralisasi. Nah, mereka melakukan pembayaran melalui token GLM. Si perusahaan-perusahaan AI itu membayar dengan token GLM. Ya, dan kenapa token GLM gitu ya? Ya karena memang di jaringnya Golem Network. Nah, yang saya akan sampaikan di sini adalah ya Golem atau GLM ini adalah sebuah platform ya untuk sebuah tokennya ya, token GLM. Ya ini untuk alat tukarnya nih yang di jaringan golem.network ini. Ya, Golem ini adalah sebuah platform, ya golem.networknya itu adalah sebuah platform komputasi terdesentralisasi untuk AI. Ya, singkatnya ini adalah alat tukarnya berupa token GLM. Ya, bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal ya dunia kripto, ya salah satunya adalah token GLM di sini ada. Dan sudah ada di bursa kripto di lebih dari 70 exchanger ya. Sebut saja kalau di Indonesia ada mungkin toko kripto ya kan, Indodax lah, ya apalagi yang teman-teman tahu. Ya Binance, Coinbase, KuCoin, Bitget dan lain-lain. Ya. Semuanya ada tuh ya. Ketik saja GLM. Nah, ini token GLM yang menjadi alat tukarnya ya dari perusahaan-perusahaan AI yang tadi menyewa daya komputasinya. Kita tahu ya kalau nanti teman-teman bisa cek ya di Coin Market Cap, GLM ini udah ada sejak kapan sih ya? Itu sudah ada sejak tahun 2016 ya, mulai harga berapa sampai hari ini berapa itu sudah semuanya bisa dicek gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Biar lebih jelas lagi ya, tadi sudah saya sampaikan supply and demand-nya seperti apa. Nah, ini saya akan lebih detail lagi karena memang nggak bisa sekali doang ya untuk bisa paham ya, kadang-kadang mesti beberapa kali ya. Saya ingin menyampaikan lebih rinci lagi bagaimana sih sebenarnya model bisnis di Zenkira ini sehingga ada potensi bisnis di dalamnya ya. Saya sendiri juga waktu awal belum memahami bagaimana sih kemudian kita mendapatkan uang di sini seperti itu ya. Nah, ini kita pahami dulu model bisnisnya. Ya, jadi Zenkira adalah satu perusahaan ya penyedia daya komputasinya. Nah, di luaran sana ya yang tergabung di jaringan Golem itu banyak sekali perusahaan AI yang antri yang mau ya butuh daya komputasinya. Nah, si perusahaan AI itu ya dia menyewa ke Golem daya komputasinya, dan Zenkira ini dia menyediakan ya daya komputasinya, sehingga perusahaan AI tadi membayar ke Golem tentunya ya kan. Melalui Golem inilah kemudian Golem ini siapa nih yang
sumber daya komputasinya punya siapa nih? Ya kan? Nah, salah satunya ada Zenkira nih. Ya maka Golem ini memberikan bayaran kepada Zenkira ya dari hasil sewa itu. Dan kemudian karena Zenkira ini berbasis komunitas, ya ada kita di antaranya yang menjadi providernya, Zenkira membaginya GLM itu kepada para provider, ya para investornya, ya termasuk mungkin hari ini Anda, kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Dan juga si Zenkira ini, ya semuanya transaksinya menggunakan GLM. Ya kita dibayar menggunakan GLM, seperti itu ya. Jadi perusahaan AI ini tadi sekali lagi ya butuh daya komputasi di jaringan Golem Network, ya kan? Nah, mereka nyewa. Salah satunya Zenkira sebagai penyedia daya komputasinya. Golem memberikan ya hak untuk si Zenkira dan Zenkira membaginya lagi kepada kita semua. Nah, itulah cara bagaimana model bisnis dari Zenkira ini. Sehingga apa yang dilakukan Zenkira hari ini? Ya tentu saja selain tadi ya memaksimalkan training AI-nya sehingga AI-nya menjadi sebuah AI yang sangat-sangat cerdas gitu yang dibutuhkan oleh perusahaan AI, dia juga sebagai penyedia daya komputasi. Ini poin bisnis intinya, ya, poin penting bisnisnya seperti itu. Nah, teman-teman semua, lalu bagaimana kita bisa menjadi bagian dari Zenkira? Tadi kita sudah lihat bagaimana marketnya, ya, market pasar daya komputasinya sangat besar. Kemudian Zenkira model bisnisnya adalah komputasi, di mana hari ini ya sangat dibutuhkan oleh perusahaan AI. Nah, kita gabung ke Zenkira bagaimana? Ya caranya sederhana. Untuk bergabung di Zenkira ya sebagai tadi ya menjadi bagian dari komunitasnya, satu, ya apa itu? Membuat akun dan ini gratis teman-teman. Ya, buat akunnya gratis. Oke. Yang perlu dilakukan teman-teman untuk bisa masuk ke Zenkira adalah buat akun. Ya, silakan hubungi orang yang mengundang, ya, mengundang teman-teman di acara on presentation ini, silakan buat akunnya dan ini gratis. 100% gratis. Bahkan Zenkira akan memberikan GLM juga secara gratis kepada teman-teman semua untuk teman-teman bisa melakukan riset. Ya, lalu setelah buat akun, yang kedua adalah lakukan AI training. Ya, dari AI training ini teman-teman akan dibayar dengan yang namanya token GLM tadi. Ya, token GLM itu uang teman-teman ya. Ya, token GLM itu adalah uang. Jadi maksimalkan tuh ya dengan melakukan AI training yang dibayar dengan token GLM. Ya, hari ini banyak banget di grup gitu ya. Banyak yang berkreasi dengan AI-nya, melakukan AI training, kemudian dibayar, ya, ngayal dibayar bahasanya gitu teman-teman ya. Kita mengetikkan suatu perintah, kemudian dapatlah bayaran berupa token GLM. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, poin pentingnya adalah teman-teman ya membeli GPU untuk tadi disewakan ya secara pasar global dan teman-teman akan menerima bagi hasil harian selama 4 tahun. Bayangin teman-teman beli satu kali mesin daya komputasinya ya kan GPU-nya ya dengan minimal nanti saya akan jelaskan dan teman-teman akan dibayar setiap harinya selama 4 tahun. Nah, kira-kira menarik nggak teman-teman? Ya, seperti kita punya sebuah aset ya yang memang sangat dibutuhkan banyak orang, kemudian banyak yang menyewa. Kita seneng nggak kira-kira dapat pendapatan tanpa kita harus ngapa-ngapain gitu kan? Pasti seneng ya. Nah, inilah Zenkira ya. Jadi teman-teman lakukan 3 hal ini, buat akun gratis, tanyakan kepada orang yang mengundang. Yang kedua, lakukan AI training sehingga teman-teman bisa dapetin GLM. Dan yang ketiga, beli daya komputasinya berupa GPU untuk disewakan secara global dan mendapatkan bagi hasil harian selama 4 tahun. Inilah yang dimaksud ya kebebasan finansial. Ya teman-teman nggak perlu ngapa-ngapain ya, cukup memiliki daya komputasinya dan dapatkan passive income-nya. Oke? Nah, seperti itu ya. Nah, artinya dengan menjadi provider Zenkira, teman-teman akan mendapatkan banyak banget hadiah berupa token GLM. Ya, token GLM ini tadi sudah ada sejak 2016 dan hari ini sudah ada di 70 exchanger. Jadi nggak usah khawatir. Ini memang benar-benar sudah ada gitu ya. Yang bukan baru hari ini kemudian hilang kemudian. Ini sudah ada dan menjadi alat tukarnya di jaringan Golem Network seperti itu. Nah, sekali lagi dengan menjadi provider Zenkira, teman-teman akan mendapatkan hadiah berupa token GLM. Oke? Nah, bagaimana caranya? Ya, ini adalah
inti bisnisnya. Ya, sejak tadi itu saya sampaikan bahwa inilah bisnis sewa daya komputasi. Maka teman-teman yang mempunyai daya komputasi itu akan dibagi GLM setiap harinya. Oke, nah maka ya bagaimana sih kita bisa membeli daya komputasinya tadi? Minimal $50. Oke, daya komputasi itu mahal teman-teman. Tapi di Zenkira bisa mulai dari $50. Ya, itu namanya nanti paketnya starter. Ya, $50. Kemudian nanti ada basic ya. Basic ini $250, kemudian Pro itu $500, premium 2.500 sampai quantum ya, minimal $50.000. Teman-teman silahkan, ini perhatikan, saya akan mulai jelaskan ya bagaimana mendapatkan keuntungannya dari sewa daya komputasi ini. Oke, nanti teman-teman akan dapetin hasil sewanya setiap hari, setiap jam 11. Jadi yang paling saya senang adalah ya setiap jam 11 ya, saya buka handphone saya, kemudian saya cek hari ini dapat berapa nih bagi hasil dari Zenkira. Gitu ya. Nah, jam 11 tuh, teng, ya nanti akan ada reportnya. Nah, ini seru banget ya. Setiap hari kita dapat laporan. Yang minimal $50. Nah, apa yang didapatkan dari $50? Nah, di sini kita lihat ada keuntungan GLM harian. Berapa hariannya? Ya, ini adalah asumsi dan ini adalah seberapa besar gitu ya potensi yang bisa didapat oleh teman-teman. Ya, ini optimalnya hariannya itu dapat 0,4. Ya walaupun enggak setiap hari fix 0,4 ya, ini angka optimalnya. Ya tentu saja yang dibagikan kepada kita oleh Zenkira adalah sesuai hasil penyewaannya. Ya, tetapi yang paling terpenting adalah teman-teman semua kita dibayar harian gitu ya. Nah, kita lihat dari $50 kita punya potensi dapat harian GLM-nya adalah 0,4 GLM. Dengan hari ini ya harga 1 GLM-nya adalah $0,3. Silakan cek di CoinMarketCap ataupun di beberapa exchange ya. Silakan cek. Hari ini tuh kira-kira $0,3 ya. Nah, $50 itu nanti dapat harian 0,4. Jadi sebulan dapat berapa? Kurang lebih 12. Tahunannya dapat berapa? Kurang lebih 144. 4 tahunnya berapa? 576. Oke, kalau kita cek teman-teman, kalau kita hitung ya $0,3 itu sekitar 5 ribuan ya, sekitar 5 ribuan lebih gitu. Nah, kalau teman-teman hitung dari modal $50 untuk beli daya komputasi, kemudian selama 4 tahun ya, hitungan kasar nih ya dapat 576, hitung sendiri berapa tuh. Ya, ini yang kita dapetin. Nah, nanti untuk hitung-hitungan lebih rincinya, teman-teman bisa hadiri di acaranya On Training. Hari apa? Hari Sabtu. Ya, hari ini saya hanya akan menjelaskan ini seperti apa sih kita bisa berbisnisnya di Zenkira, kemudian dapatnya dari Zenkira ini berapa gitu ya. Nah, inilah pendapatannya. Ya, hariannya 0,4 untuk starter, kemudian basic itu 2,2, Pro 5, GLM setiap harinya, untuk premium 28, tergantung jenis providernya, tergantung jenis paket GPU yang teman-teman ambil nanti. Yang jelas, teman-teman akan mendapatkan keuntungan harian sampai maksimal di 4 tahun. Clear ya sampai sini ya. Nah, inilah yang akan didapatkan oleh teman-teman. Nah, selain daripada itu ya, selain dari hasil sewa daya komputasi yang ini adalah pasif, yang selanjutnya adalah teman-teman akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan AI training. Oke, sekali lagi, AI training. Apa itu AI training? Ya, kita melatih AI. Ya, dengan melatih AI ini kita dapetin cuan. Ini yang dilakukan dan hanya ada di Zenkira. Ya, dengan paket starter itu kita akan semua paket itu mendapatkan jatah 3 kali AI trainingnya. Di 3 kali AI training ini ya masing-masing sesuai paketnya. Ini yang saya tahu nih berdasarkan pengalaman ya, selama 3 bulan ke belakang ya, itu untuk yang starter awalnya 0,1 GLM teman-teman. Semua paket setengahnya. Hari ini Zenkira memberikan lebih untuk melakukan AI training ya. Kemarin dapat informasi ya bahwa untuk AI training ini rewardnya ditambah, disesuaikan. Ya happy jadinya dong. Yang tadinya cuma 0,1 ya hari ini dapatnya 0,2. Makanya teman-teman nanti segera putuskan untuk beli daya komputasinya. Supaya apa? Supaya dapat AI training, dapat 3 kali sehari dan kita dibayar.
Oke, setiap melakukan AI training. Nah, untuk yang starter $50, ya ini pelan-pelan nih, ya AI trainingnya 3 kali, dapat rewardnya 0,2, ya kan? Ya kemudian hariannya 0,6. Nah, kalau sebulan dapat berapa? 18. Tahunannya berapa? 216. 4 tahun berapa? 864. Kalikan $0,3. Bayangin. Kalikan $0,3. Berapa dolar tuh? Kira-kira dengan yang tadi $50, teman-teman, beli daya komputasinya selama 4 tahun sudah mendapatkan lebih nggak? Ya secara hitungannya sangat lebih, bahkan bisa 300 lebih tuh, 300% lebih, ya kan? 864 kali 0,3 berapa? Ya. Nah, itulah yang didapatkan dari keuntungan AI trainingnya. Belum lagi kalau dia paketnya basic, ya basic lebih banyak lagi. Ya 0,8 sekali AI training. Sekali AI training 0,8 teman-teman. Nah, kali 3 kali. Jadi sehari dapat 2,4. Sebulan dapat 72. Setahun dapat 864. 4 tahun 3.456. Ya, karena setiap kita membeli paket GPU itu berlaku untuk 4 tahun. Ya, dan ini menarik ya. Jadi, kalau di total bagaimana nih, Kang? Kalau di total, proyeksi keuntungannya adalah dari hasil sewa GPU ya dari AI training ini di total nih teman-teman. Kita kalau minimal starter saja $50 dari sewa hasil sewanya dapat 0,4. Dari AI trainingnya dapat 0,6. Sehingga kalau kita kalkulasi hitung gitu ya, ini bisa capai 2,5 nih ya BEP gitu. Nah, kenapa? Ya ini karena keuntungan dalam GLM nih, bulanannya 30, oke. Di total nih ya, di total ya 30 GLM setiap bulan, setahun 360, oke. Tahun 1440. Bayangin, GLM dapat totalnya. Kaliin aja. Ya kalau misalkan hari ini 0,3, tapi 4 sama. Itu pertanyaannya. Ya, dan kita di sini di Zenkira menghasilkan aset berupa GLM setiap harinya. Oke, setiap harinya. Dan ini menarik, ya. Dan bagaimana potensi besarnya untuk hitung-hitungan ya berbisnisnya, bagaimana $50 kemudian kita bisa punya potensi aset jadi $10.000 mulai dari $50 saja. Nah, teman-teman pastikan hadir nanti di on training. Ya, saya akan jelaskan ini hanya sepintas-pintas saja dulu. Ya, bahwa ketika kita beli paket starter, oh dapat nanti dari sewa GPU, dari AI training dan ini proyeksi totalnya. Screenshot aja dulu. Nanti tanyakan kepada orang yang mengundang. Bagaimana ini maksudnya? Ya, kalau mau lebih rinci lagi, hadir hari Sabtu. Ya, untuk kita bahas detail lagi dengan Mr. Mentor tentunya nanti. Ya, kita akan bahas bagaimana detail dari setiap angka-angka ini. Ya, karena ini menarik banget teman-teman semua. Ya, ini saya akan bahas sedikit saja. Ya, ketika teman-teman tahu, ya, oke berarti saya paket starter ini $50 nih ya. Dengan $50 4 tahun ke depan kita dapat 1440 GLM. Kali aja 0,3 berapa? Ya, silakan pakai kalkulatornya kali ya. Kalau teman-teman mau memutuskan di basic $250, dapat 4 tahun nanti 6.624 GLM. Kalikan saja. Atau misalkan mau ngitung setiap bulannya dapat berapa? Kalikan saja dengan $0,3. Nah, tapi teman-teman saya ingin sampaikan bahwa ada harga yang menarik dari GLM ini. Ya, ada hasil prediksi dari analis kripto, ya, di mana memang harga di market bursa kripto itu kan naik turun ya. Ya, termasuk GLM itu sendiri. Ya, bagaimana hari ini Bitcoin juga sedang turun, kemudian naik lagi ya. Nah, GLM pun demikian. Nah, ini prediksi harga GLM, teman-teman. Dari 2024 sampai 2050. Ini saya ambil sumbernya dari cryptoofficial.com. Ya. Nah, ini saya ambil salah satu nih contohnya. Jadi, harga GLM diperkirakan mencapai $5 ya di 2024. Berarti tahun ini dong, ya kan? Kalau tadi misalkan 0,3 ada kemungkinan $5. Oke. Dan $25 pada 2030. Nah, jadi token GLM ini diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan dalam bull marketnya dengan ROI yang tinggi ya bagi para pemegang
dalam jangka panjang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di Zenkira ini kita menghasilkan GLM setiap harinya. Ya, jadi tinggal simpan saja. Ketika nanti harganya naik, kalau hari ini 0,3, no problem. Tapi teman-teman ketika harganya menjadi $5, berapa yang sudah didapat? Balik lagi nih, tinggal kalikan. Oh, 4 tahun. Ya, itu tahun berapa ini? 2030, $25. Nih kita lihat nih, tahun depan 2025 minimum harganya $3 atau maksimumnya ada $10. Nah, teman-teman di 2025 sudah punya aset berapa banyak nanti dari Zenkira ini? Silahkan bisa cek sendiri, hitung sendiri. Kita nggak usah khawatir, di Zenkira ini mendapatkan GLM setiap harinya. Sekali lagi, mendapatkan GLM setiap harinya. Teman-teman kumpulin asetnya, nanti ketika harganya ya naik, ya bisa jual. Ya, sehingga dapat keuntungan lebih banyak. Berapa modalnya? Mulai dari $50. Asik nggak kira-kira teman-teman? Nah, inilah ya keseruan di Zenkira. Dan saya pribadi ya walaupun baru beberapa bulan saja sudah banyak sekali menikmati keberlimpahan di Zenkira. Dan saya harapkan adalah mendapatkan kebebasan finansial dan itu yang akan teman-teman dapatkan juga. Ya, kita baru mulai seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa setiap mereka yang mengawali ya dalam tren bisnis itu akan mendapatkan lebih banyak dibandingkan orang-orang yang baru. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua ini potensi dari GLM-nya. So, Zenkira bukan hanya sekedar untuk kita dapetin hasil dari sewa, kemudian dari AI training. Jadi bagi mereka yang suka berbisnis, ini poin pentingnya teman-teman. Kita bisa melakukan program afiliasi, menjalankan program afiliasinya. Ya, di mana setiap kita melakukan referral, ya, referral. Ini bisnis afiliasi ini sudah sangat familiar hari ini. Ya, jadi teman-teman cukup berikan referral ya, kemudian mereka gabung bersama kita. Kalau Anda starter dapat 7%. Oke. Kemudian kalau basic dapat 8%. Kalau pro dapat 9%, ya. Jadi teman-teman ini statusnya hari ini sebagai apa? Oh, memulai $50 berarti statusnya starter. Ketika nanti mereferensikan kepada orang lain ya, ajak bergabung orang lain kepada Zenkira, mereka memulai dengan misalkan taruhlah $50 juga, teman-teman dapat 7%-nya. Ya. Nah, kalau orang tersebut bergabungnya $100, teman-teman dapat 7%-nya. Karena teman-teman mulai dengan starter. Tapi kalau memulai dari basic, maka dapat 8%-nya. Kalau teman-teman memulai dari pro, maka dapat 9%-nya. Silakan pilih, mau paket yang mana nanti memulai bisnisnya. Dan disinilah program afiliasinya. Selain itu juga ada yang namanya pembayaran bonus referral itu secara instan. Yang kedua adalah ada bonus pertumbuhan. Ya, ada bonus pertumbuhan. Artinya kalau kita menjalankan bisnisnya, kalau teman-teman menjalankan bisnisnya, ya, akan ada pertumbuhan afiliasinya. Ya, pertumbuhan para afiliatnya. Ya, afiliat ini bertumbuh nanti karena mereka juga ingin pendapatan lebih, maka mereka juga melakukan menjalankan program afiliasinya. Nanti ada pertumbuhan grupnya, dan itu akan ada potensi maksimal $40.000 setiap bulan, setiap minggunya. Oke, sekali lagi ya, ketika menjalankan program afiliasi ini dan para afiliat ini bertumbuh, teman-teman punya kesempatan mendapatkan bonus pertumbuhan maksimal 40.000 atau senilai 660 juta per minggunya. Ya, 660 juta per minggunya atau kali 4 minggu ya, 1 bulan itu 2,4 miliar. Kira-kira teman-teman ya, mau nggak dapat penghasilan 2,4 miliar setiap bulannya? Dari mana? Kita jalankan program afiliasi Zenkira ini. Ya. Nah, tadi ada referral dan pertumbuhan affiliate ya, bonus pertumbuhan. Dua nih ya. Kalau tadi udah jelas ya kan. Nah, teman-teman semua, selain itu juga ada yang namanya Zenkira Career Point. Ya, bagi mereka yang menjalankan bisnis itu banyak banget Zenkira ngasihnya. Ya. Selain tadi ada bonus referral ya, karena menjalankan afiliasinya. Bisa dapat bonus pertumbuhan. Akan ada juga Zenkira Career Point. Ya, di mana nanti setiap bonus yang sudah didapat itu akan dikonversikan menjadi poin.
ya dari bonus referral dan juga bonus pertumbuhan itu akan dikonversikan menjadi poin ya dan akan mendapatkan hadiah. Nah, ini kalau terkumpul 500 Zenkira Career Point-nya, 500 poin, ini Anda akan mendapatkan 20 teraflops. Ya, 20 teraflops ini daya komputasinya ditambah 20. Jadi kalau tadi $50 itu dapatnya 5 teraflop. Nah, jadi kalau $20, 20 teraflop artinya ini seharga $200. Ya, teman-teman dapetin. Artinya nanti teman-teman akan punya daya komputasi berlebih ya 20 ditambahin akan dapat potensi hasil sewa lebih banyak lagi ya seperti itu. Ya nanti ya, kalau 2000 itu dapat 80 teraflops atau senilai $800 ya. Nah, ini juga besar ya. Kalau saya senang banget kalau dapat daya komputasi dari Zenkira ya kan dikasih 20, dikasih 80, senang. Kenapa? Karena dengan ini berarti kan nambah 100 teraflop ya kan, 100 daya komputasi. Itu nanti mesinnya cepet banget gitu dapetin GLM-nya. Itu sudah saya rasakan ya. Dan teman-teman semua, kalau 8.000 poin itu dapat iPhone ya, iPhone terbaru tentunya. Ya, kemudian ada MacBook ya senilai 25.000 poin, sampai ada perjalanan ke Dubai ya, Dubai trip. Teman-teman yang punya impian ingin kendaraan mewah, disediakan BMW di sini ya. Kemudian ada Porsche juga, ada Ferrari, ada juga luxury villa. Nah, teman-teman tinggal pantaskan diri teman-teman untuk memulai di mana dan punya tujuan kemana. Jadi Zenkira sudah disediakan semua fasilitasnya. Ya, jadi teman-teman tinggal siapkan untuk bisa bergabung di Zenkira dan melakukan bisnisnya. Ini semua insya Allah didapatkan. Ya, kalau hari ini bisa saja ya teman-teman akan mendapatkan potensi yang banyak banget ya, memulai dari $50. Nah, teman-teman semua, ini yang bisa saya sampaikan ya, dan tentu saja nanti akan ada sesi khusus ya di hari Sabtu untuk hitungan lebih detail lagi. Ya, jadi teman-teman ini adalah peluang yang saya berikan kepada teman-teman semua. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika teman-teman Anda memutuskan bergabung di Zenkira, ini akan mendapatkan 6 keuntungan. Oke, 6 keuntungan. Ya, minimal nih mendapatkan ke-6 keuntungan ini dengan apa? Apa saja sih keuntungannya? Yang pertama, teman-teman dapat dari AI training ya. Tadi itu, ini saya simpulkan ya, ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi provider Zenkira, dapat 6 keuntungan. Yang pertama, dari AI training, dapetin hadiah GLM dari melakukan AI training yang tadi di tabel, oke? Ya, dan itu harian sesuai pembelian paket daya komputasinya. Berapa GLM yang didapat? Ya, AI training. Yang kedua, teman-teman, ini yang belum saya jelaskan, ada social reward namanya. Social reward ini ya hadiahnya berupa teraflops. Ya, ada total senilai $380 atau senilai 6 jutaan lebih ya dengan berbagi konten di media sosial. Nah, ini menarik banget ya. Saya sudah mendapatkan semua hadiah social reward-nya. Ya, hadiah social reward-nya dan itu menambah jumlah teraflopnya sampai ke 38 teraflop. Ya, mesin cuannya lebih kenceng lagi untuk menghasilkan hasil sewanya lebih besar lagi. Inilah serunya di Zenkira. Ada social reward. Ya, nanti buka setelah teman-teman daftar di Zenkira, itu ada tuh menu social reward. Silakan lakukan. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, daily reward. Nah, ini yang didapatkan dari hasil penyewaan GPU-nya. Oke, yang setiap jam 11 siang itu akan ada laporan. Ya, berapa yang didapatkan hari ini? Berapa yang didapatkan hari ini? Seperti itu. Sesuai pembelian paket daya komputasinya. Starter, basic, pro ya. Kemudian premium atau dia master ya, superior sampai ke quantum. Silakan pilih. Kemudian yang keempat, dari referral. Ya, dari referral juga teman-teman akan dapat komisi afiliasi dari orang yang membeli paket daya komputasi melalui Anda. Ini serunya ya. Nah, nanti akan dibahas tuntas nih bagaimana nanti kalau misalkan punya 10 referral ya dapatnya berapa dan hitungannya bagaimana. Itu semuanya silakan tanyakan kepada orang yang mengundang atau hadiri on training ya di hari Sabtu malam. Kemudian yang kelima, ada yang namanya matching. Ya, ini bonus pertumbuhan tim afiliasi dari total omset pembelian paket daya komputasinya. Ya, nanti ini juga dibahas tuntas nih.
Ya, apa itu bonus matching? Ya, bonus pertumbuhan. Jadi teman-teman yang membangun ya tim afiliasi, tim affiliate-nya, maka nanti teman-teman akan merasakan ada bonus pertumbuhan. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Ini bonus matching sebelum yang terakhir. Bonus matching tadi itu yang potensinya $40.000 setiap minggunya. Oke, $40.000 setiap minggunya. Nah, saya masuk ke yang terakhir, career point. Ya, tadi yang saya jelaskan. Career point itu adalah hadiah eksklusif dari pencapaian karir, dari akumulasi bonus referral dan juga matching. Nah, ini hanya berlaku untuk mereka yang menjalankan program afiliasinya. Oke, karir ini yang tadi ada 20 develop, 80 develop, sampai ke villa mewah. Ya, BMW, Porsche, Ferrari, semuanya ada. Ke Dubai, nah itu career point. Nah, syaratnya apa untuk mendapatkan 6 keuntungan ini? Syaratnya mudah. Ya, minimal dengan menjadi provider starter atau $50. Dan teman-teman akan mendapatkan 5 develops, daya komputasinya. Dan itu yang akan menghasilkan GLM setiap hari. Dan semua 6 keuntungan ini bisa teman-teman dapatkan. Kira-kira menarik nggak? Dengan $50 hari ini, teman-teman mau bisnis apa? Di Zenkira tidak perlu jualan, teman-teman punya daya komputasi, setiap hari dibayar sampai 4 tahun, AI training dibayar, maka ini adalah peluang emas. Bagi saya pribadi, ini adalah kesempatan. Nah, mumpung ya kan, mumpung AI ini sedang happening dan teman-teman hari ini mendapatkan peluang yang masih sangat sedikit orang mengetahui peluang emas ini. Ya, dan Mr. Sam memberikan kesempatan untuk kita menjadi provider di Zenkira. Satu pesan penting ya, bahwa bagaimana cara memulainya adalah yang pertama, ya bagi teman-teman yang belum punya akun Zenkira, silakan dapetin link referralnya. Ya, lalu konfirmasi via email. Dapetin link referral kepada orang yang mengundang. Ya, setelah dapat registrasi sampai berhasil konfirmasi via email. Ya, setelah konfirmasi via email itu nanti isi data kota, nomor HP, dan juga satu laginya asal negara. Ya, cukup 3 itu. Lengkapi datanya, nanti kemudian mulailah dengan membeli GPU, daya komputasi. Minimal $50 dan lakukanlah AI training. Ini adalah cara memulai untuk teman-teman bisa berhasil mendapatkan uang di Zenkira. Oke? Nah, teman-teman semua, dari apa yang sudah saya sampaikan, pesan pentingnya adalah ini adalah sebuah peluang. Peluang yang luar biasa, yang bagi saya, teman-teman, kalau dilewatkan itu sayang banget. Dan menurut Richard Branson, ya pendiri Virgin Group, beliau menyampaikan, jika seseorang menawarkan Anda kesempatan luar biasa, dan Anda tidak yakin bisa melakukannya, katakan ya. Ya, katakan ya. Lalu pelajari cara melakukannya nanti. Dan itulah yang saya lakukan 2 bulan yang lalu. Ya, saya tidak mengerti, saya tidak yakin, tapi saya putuskan untuk iya. Dan kemudian saya belajar kemudian. Apa yang didapat? Alhamdulillah, banyak keberlimpahan yang bisa didapat di Zenkira. Ya, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi, untuk selanjutnya ya nanti akan dibahas lebih rinci lagi bagaimana melipat gandakan $50 menjadi potensi penghasilan ataupun punya aset sampai di $10.000, dan teman-teman bagaimana mendapatkan penghasilan $40 setiap minggunya. Ya, kemudian bagaimana memanfaatkan $50 ini menjadi potensi income yang luar biasa. Hitung-hitungannya akan dibahas nanti di acara on training. Ya, dan kenapa Zenkira? Ini semuanya akan dibahas tuntas di acara on training bersama mentor saya juga ya, bersama Mr. Mentor tentunya. Tentu saja Mr. Mentor ini mentor Teh juga ya, nggak Teh? Nah, pastikan teman-teman hadir nanti di acara on training. Akan dibahas tuntas bagaimana melipat gandakan ya, mulai dari $50 kemudian menjadi aset $10.000 yang akan menghasilkan income 30 sampai 40 juta setiap bulannya. Mau nggak punya pendapatan sebesar itu? Ya, bahkan teman-teman bisa punya potensi penghasilan $40.000 setiap minggunya. Semua akan dibahas tuntas bersama Mr. Mentor di on training. Oke, saya kembalikan kepada Teh Haya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa Kang Arifin. Saya yang berkali-kali ngikutin
nggak bosen ya mencoba untuk terus belajar. Dan hari ini teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ah menarik banget nih apa yang disampaikan sama Kang Arifin ya. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah menyimak ya, tentunya ini adalah satu kesempatan yang tidaklah datang dua kali. Dan teman-teman beruntung menjadi orang yang ada di, bisa dibilang uh, di ring pertamanya ya Kang Arifin, karena benar-benar nih Kang Arifin belajar sama Master Mentor langsung nih. Dan masih banyak banget peluang di luar sana ya yang bisa teman-teman manfaatkan ya, ajak teman-teman sebanyak mungkin untuk bisa belajar bareng Zenkira dan bisa cuan di Zenkira. Dan hitungannya nggak cuma harian ya Kang ya, tapi pagi, siang, sore, malam. Karena senantiasa setiap harinya itu ada notifikasi seperti yang Kang Arifin bilang ya, berapa bonus kita ya per jam sekian, biasanya jam 11 ya kan, itu akan terupdate gitu. Ya, betul, jam 11. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi Kang Arifin tuh baru bahas awal-awalnya aja ya, supaya teman-teman memahami basicnya. Jadi nanti untuk lebih dalamnya lagi, kok bisa melipat gandakan $50 hingga $10.000. Gimana nih caranya? Nah, ini teman-teman jangan sampai kelewat di On Training with Mr. Mentor, tentunya di hari Sabtu pukul 19.50 waktu Indonesia Barat gitu. Nah, Kang Arifin malam hari ini apakah mungkin ada boleh sesi tanya jawab atau gimana nih Kang Arifin untuk malam hari ini, atau nanti teman-teman Ya, bisa untuk bertanya? Tanya jawabnya nanti kepada orang yang mengundang ya. Jadi Yes, untuk sesi on oke, training siap. ini, on presentation ini tidak ada sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya silakan tanyakan kepada orang yang sudah mengundang ke acara on Ya, presentation ini. Ya, jadi kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya di on training. Kita bahas bagaimana hari $50 Sabtu. menjadi aset $10.000 ya, tanpa Nah, mengeluarkan lagi uang. Ya, cukup mulai dari ya, $50. Ini seru banget ya. iya. Mungkin aku berbagi sedikit ya Kang. Teh Haya mungkin yang baru belajar aja, aku coba ngecek-ngecek itu ya. Udah balik loh Kang modalnya. Wah, malah udah lebih gitu kan ya. Ini luar biasa loh teman-teman. Padahal Teh Haya tetap bekerja ya seperti biasa tanpa meninggalkan pekerjaan utama kita, dan benar-benar Zenkira itu bekerja gitu ya. Aset kita ini bekerja. Yang kita beli tadi dengan membeli daya komputasi minimal $50 aja, teman-teman diemin aja, cukup pakai AI training ya. Syukur-syukur tadi ada beberapa potensi yang teman-teman bisa maksimalkan dengan program affiliate tadi ya. Kemudian ada reward sosial media dan lain sebagainya. Ini kalau teman-teman ngulik, aku yakin kagak ada yang kagak cuan gitu kan ya. Teh Haya dengan segala keterbatasan waktu saya ya sebagai ibu rumah tangga dan juga punya pekerjaan yang utama di Zenkira, juga Teh Haya bisa merasakan. Sampai-sampai mau withdrawal belum sempet Kang. Ya, jadi kalau bisa ya. mau dicuanisasi katanya, dilipat gandakan $50 ya gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman, buat hari ini apa yang dipaparkan oleh Kang Arifin, Teh Haya rasa cukup jelas ya tadi dengan tabel-tabelnya didetailkan oleh beliau. Jika nanti mungkin ada yang kurang jelas, silahkan kawan-kawan bisa menghubungi yang mengundang ya kawan-kawan ke webinar ini. Dan jangan lupa konsultasikan aja. Dan Teh Haya yakin kalau teman-teman nggak tertarik, kayaknya bakalan ketinggalan deh. Karena ini benar-benar awalan ya 2023. Kemudian Kang Arif diperkenalkan oleh Master Mentor, dan saya juga bahasanya cukup terperangah ya ngelihat withdrawalnya Kang Arifin. Ya jadi teman-teman, artinya gini, ini testimoni bukan ala-ala ya, tapi benar-benar Kang Arifin sendiri yang sudah merasakan, dan saya sebagai host di sini pun benar-benar Teh Haya belum memaksimalkan apa ya namanya referralnya saya atau affiliate-nya saya itu belum memaksimalkan, tapi udah kelihatan gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, kayaknya emang kudu penasaran dan layak dicoba di Zenkira, dan insya Allah teman-teman bisa merasakan cuanisasi pagi, siang, sore, malam. Gitu ya Kang. Oke, terima kasih banyak Kang Arifin.
atas penyampaiannya Sama-sama, di on presentation pada malam hari ini, dan ini menarik banget. Jadi kita jumpa lagi nanti di hari Sabtu pukul 19.50 di On Training with Mr. Mentor. Terima kasih, saya Rohayati, host pada malam hari ini. Senang sekali teman-teman kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di On Training. Dari zaman lalu hingga masa depan, teknologi kita pacu tanpa henti, membawa kita ke ujung dunia. Kita bersama takkan pernah berhenti. Kini hadir Zenseera, menggebrak dunia, membawa revolusi tak pernah terhenti. Mimpi kita bersama jadi nyata di alam digital. Kita berbangsa kaya raya bersama, dunia terbuka lebar di depan mata. Masa depan takkan lagi sama, bersama kita mewujudkan dunia. Dari internet of things hingga alih, semua tersedia di ujung jari. Berkolaborasi tanpa batas, kita takkan pernah lelah mengejar mimpi. Kini hadir Zenseera, menggebrak dunia, membawa revolusi tak pernah terhenti. Mimpi kita bersama jadi nyata di alam digital. Kita berdasar kaya raya bersama, dunia terbuka lebar di depan mata. Masa depan takkan lagi sama, bersama kita mewujudkan impian. Teknologi terkini membawa cahaya, menerangi jalan menuju masa depan. Bersama Zenseera kita takkan ragu, melangkah maju, jelajahi alam baru. Kaya raya bersama, dunia terbuka lebar di depan mata. Masa depan takkan lagi sama, bersama kita mewujudkan impian. Bersama menuju masa depan, bergerak bersama Zenseera. Bersama Zenseera. Dari zaman lalu hingga masa depan, teknologi kita pacu tanpa henti, membawa kita ke ujung dunia. Kita bersama takkan pernah terhenti. Kini hadir Zenseera, menggebrak dunia, membawa revolusi tak pernah terhenti. Mimpi kita bersama jadi nyata di alam digital. Kita berdansa kaya raya bersengkira, dunia terbuka lebar di depan mata. Masa depan takkan lagi sama, bersama kita mewujudkan
Bersama kita, kita mewujudkan impian. Teknologi terkini membawa cahaya, menerang jalan menuju masa depan. Bersama Zenkira kita takkan ragu, melangkah maju menjelajahi alam baru. Kaya raya berzenkira, dunia terbuka lebar di depan mata. Masa depan takkan lagi sama. Bersama kita, kita mewujudkan impian. Kita bersama menuju masa depan yang cerah bersama Zenkira. Bersama Zenkira. Kita mewujudkan impian-impian. Kita bersama menuju masa depan yang cerah bersama Zenkira. Bersama Zenkira.